Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nama saya Romanjelina dari PTK 5A dengan NIM 2521038. Di sini mencoba mempelajari dan mempraktekkan tentang ada 4 materi. Yang pertama ada IP address DHCP, IP address pada Debian, DHCP pada Debian, FTP pada Debian, dan terakhir ada DNS pada Debian. Maksud dan tujuan untuk membuat video ini adalah sebagai syarat UTS, ujian tengah semester pada mata kuliah administrasi server. Langsung saja kita ke tahapan pertama, yaitu setting IP statik pada Debian. Nah, di sini kita menggunakan Debian 11. Pertama-tama yaitu kita kepada VirtualBox-nya open, tunggu ya teman-teman. Nah, karena sini sudah disetting semuanya dari awal, maka kita langsung saja start. Maaf ya teman-teman, karena prosesnya agak lama dikarenakan laptopnya masih kurang speknya. Jadi ini memerlukan waktu yang cukup lama. Tidak lama sih, tunggu saja ya. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa adanya akun super user dengan nama saya, karena sebelumnya sudah menginstal dengan memasukkan akun tersebut. Lalu kita klik saja. Nah, di sini kita disuguhkan sebuah password, dimana ketika menginstal juga ini dicantumkan dan akan selalu kita ingat, dan ini akan selalu ada dalam setiap proses. Jadi kita harus selalu mengingatnya teman-teman. Enter saja. Nah, kita sudah disuguhkan pada tampilan Debian. Kita langsung ke activities dan men-search namanya terminal. Ini dia teman-teman. Nah, di sini di awal kita langsung saja login sebagai super user dan matikan SU, enter. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, bahwa password itu dibutuhkan setiap prosesnya. Jadi kita perlu mengingatnya. Masukkan password lagi, enter. Nah, sini aksesnya sudah menjadi super user. Lalu
Di sini kita mau melihat ya interface pada DB yang semesta itu yang terhubung pada jaringan itu apa, dengan mengetikkan IP spasi A, enter. Nah ini dia input 3 sebagai interface-nya. Kita sudah mengetahui ini clear saja. Nah lalu kita mengkonfigurasikan IP address-nya. Tadi kan sudah mengkonfigurasikan interface, sekarang IP address-nya pada Debian dengan mengetikkan perintahnya nano spasi plus etc plus network slash interface. Enter. Nah, sini kita bisa mengubah IP address kita sebenarnya masing-masing sesuai masing-masing IP address-nya, subnetnya juga, gateway-nya juga, DNS-nya juga. Di sini kita Ctrl X, enter. Nah, lalu kemudian di sini agar konfigurasi tadi telah berjalan, kita harus melakukan restart. Yang namanya restart dengan mengetikkan perintah systemctl networking systemctl restart networking root service, enter. Nah, lalu kita akan mencek apakah sesuai dengan mengklik IP A. Nah, sudah ya teman-teman, di sini sudah tercantum ya, dan EN virusnya, ENP0 STG-nya. Oke teman-teman, kita lanjut kepada langkah yang kedua, yaitu DHCP pada Debian 11. Nah, pertama-tamanya DHCP sendiri itu merupakan layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya, atau kita ini memberikan secara otomatis IP address-nya kepada komputer klien. Lalu berarti ini fungsinya fungsi dari DHCP itu sendiri berarti memberikan IP address secara otomatis ya. Lalu ada beberapa kekurangannya, yaitu ketika semua pemberian IP itu bergantung pada server. Jadi kekurangannya itu ketika semuanya pemberian IP itu bergantung pada server, maka hal itu jika server itu mati, maka semua komputer akan didiskonekkan dan saling tidak terhubung. Misalnya, jika kita ingin connect ke WiFi, maka perangkat yang kita hubungkan ke WiFi tersebut tidak perlu disetting IP address-nya, karena dia sudah memperoleh IP address secara otomatis dari jaringan tersebut, karena jaringan tersebut sudah ada di DHCP servernya. Maka dari itu, di sini kita akan menginstal dan konfigurasi DHCP server pada Debian 11 di dalam terminal. Pertama-tama, nah di sini. Pertama-tama kita mengetikkan ping google.com, dimana tujuannya ini untuk memastikan apakah sudah terhubung apa belum. Jadi kita ping google.com, maka ini adalah hasilnya. Ini adalah yang ditampilkan ketika itu memang berhasil terhubung, seperti itu. Lalu kita keluarkan saja. Nah, lalu di sini selanjutnya kita akan menginstal aplikasi DHCP server itu dengan perintah apt install isc DHCP server dengan lalu enter.
Nah, ini dia tampilannya kalau kita enter kan. Lalu, nah ini nanti hasilnya ini sudah terinstall ya teman-teman, karena sebenarnya sudah terinstall. Langsung saja kita, kalau sudah terinstall seperti ini, langsung saja kita mengkonfigurasikan DHCP-nya. Nah, sebelum kita mengkonfigurasikannya, kita harus mencek terlebih dahulu IP address kita untuk mengetahui environment apa dalam jaringan itu, dan apa namanya ini IP address kita itu apa. Nah, di sini kan sudah ada ini adalah environment-nya dan ini IP address-nya. Nah, ini kita harus mencatatnya atau kita mengingatnya karena ini sangat diperlukan sekali. Nanti langkah selanjutnya yaitu dengan kita enter saja. Nah, di sini. Nah, ini yang tadi itu kita harus, sebelum ini kita harus men-save-nya. Kita tekan Ctrl X, nanti tekan Y. Lalu akan beralih kembali. Kita akan mengatur environment-nya dengan mematikan nano etc dhcp dhcpd conf. Lalu enter. Nah, di sini paling bawah, ini adalah paling bawah, kita harus memeriksa subnet max-nya. Kenapa? Nah, yang tadi kita langkah sebelumnya yang saya bilang itu harus diingat, kita menukarnya di sini. Yang sebelumnya 192.168.1.0 maka diubah menjadi 192.168.204.0 sesuai dengan IP address kita sebelumnya yang saya suruh mengingatnya, gitu kan. Lalu kita di sini mengklik lagi nano DHCP default DHCP server. Lalu kemudian ini akan beralih kemari. Kenapa kemari? Karena kita ingin mengatur environment-nya. Nah, di sini di sini kita hanya memerlukan interface 4, yaitu ETH0 itu adalah environment-nya. Dimana nanti yang 6 ini juga kita tidak memerlukannya, berarti kita matikan saja. Ini dimatikan dengan cara membuat pagar ya teman-teman. Nah, yang kita perlukan hanya interface itu. Lalu di sini, lalu yang tadi itu disimpan saja. Lalu kemudian mengetikkan start ini TSC DHCP server service, dimana kemudian kita mengetahui ini aktif running. Jika sudah aktif running maka berarti sudah berhasil. Lalu selanjutnya itu ada selanjutnya kita harus setting jaringannya di Windows kita. Kalau itu Windows 11 maka kita setting ke control panelnya. Lalu ada network and internet. Lalu kita klik network and internet. Kemudian kita pilih network and sharing center. Lalu kemudian kita pilih change adapter setting. Lalu kemudian ada beberapa Ethernet dan Wi-Fi. Nah, kita pilih Ethernet 3. Dimana karena ini terhubung kepada virtual box-nya. Lalu kemudian klik kanan ada properties, maka kita harus mempropertiesnya. Kita memilih dengan memilih ini IPv4 4 Internet Protocol version 4.
Lalu setelah itu kita matikan dulu. Nah, di sini kita harus mematikan dulu Ethernet 3-nya dengan cara disable. Dengan cara ada disable, lalu kita tunggu beberapa saat, lalu kita enablekan lagi. Kita enablekan lagi. Nah, ini perlu waktu yang cukup lama. Nah, kalau sudah kita prioritaskan lagi, kita melihatnya sudah sesuai dengan IP address yang sudah kita pasang tadi. Maka kalau sudah sesuai dengan yang kita setting tadi, maka itu berhasil ya teman-teman. Nah, cukup sekian untuk DHCP-nya. Maka kita langsung saja kepada bagian yang ketiga, yaitu FTP pada Debian 11, di mana FTP ini sendiri adalah merupakan file transfer protocol, di mana ini melakukan pertukaran file dalam jaringan secara detail. Gunanya apa? Ini gunanya adalah pertama, untuk men-sharing data. Kedua, menyediakan tempat penyimpanan bagi user. Lalu ketiga, untuk menyediakan transfer data. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi bernama FSFTPD. Nah, langsung saja di sini. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi yang bernama FSFTPD dengan mengklik atau mengetik apt install FSFTPD. Nah, di sini kita akan menunggu dengan hasil seperti ini, di mana ini adalah merupakan hasil kita sudah menginstal, bahwasanya kita sudah pernah menginstal. Maka langsung saja pada tahap konfigurasi jaringannya. Nah, di sini pertama kita cek terlebih dahulu status aktif daripada FSFTPD tersebut dengan mengklik systemctl status FSFTPD-nya. Nah, lalu di sini kita kelihatan FSFTPD-nya belum berjalan ya teman-teman. Di sini, nah, sini kelihatan banget disable, preset disable. Maka akan kita aktifkan terlebih dahulu dengan mengetikkan sistem seperti ini, systemctl start FSFTPD. Nah, lalu enter. Nah, di sini kita melihat bahwasanya itu sudah running. Di sini sudah running ya teman-teman, aktif dan running, sudah dikatakan running. Nah, ketika sudah running, maka langkah selanjutnya kita enterkan. Kita harus mengkonfigurasikan. Selanjutnya langkahnya itu mengkonfigurasi dengan mengetikkan nano spasi /etc/vsftpd.conf, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu konfigurasinya. Di sini ada beberapa yang perlu kita hilangkan, maksudnya adalah kita menghilangkan pagar karena kita ingin menghidupkan atau mengaktifkannya. Ada beberapa, yang pertama ini listen, ini kita hilangkan pagarnya. Lalu ada, kita scroll lagi, itu ada ASCII upload enable yes, kedua ini kita aktifkan, kita hidupkan. Lalu kita scroll lagi ke bawah, itu ada short /local short _local, keduanya kita hidupkan juga ya teman-teman. Lalu kemudian kita save dengan Ctrl X, Y, dan kita enter. Lalu kemudian kita coba, di sini juga ya teman-teman, isi resource enable yes. Lalu kita coba lalu kita coba restart lagi dengan mengetikkan systemctl restart FSFTPD. Kemudian sudah teman-teman, kita mengetikkan lebih lanjut lagi yang tadi nano etc dengan root listnya tadi.
Nah, tadi kan kita sudah restart nih. Lalu kita mengkonfigurasikannya lebih lanjut lagi dengan CRUD underscore list tadi yang kita di menu konfigurasi. Nah, lalu ketika sudah itu kita enter, datanglah kepada pengeditan username. Di sini kita cuman hanya memasukkan username kita sendiri. Lalu kemudian di sini kita tinggal save saja, Ctrl X, lalu klik Y dan enter. Lalu kita ulang lagi restartnya, lalu coba lagi hidupkan lagi sistem CTL restartnya. Lalu kemudian di sini terlebih dahulu kita cek dulu IP addressnya IPA dengan mengklik IP spasi A ini. Lalu enter, dan kemudian kita ternyata sudah tersetting ya teman-teman. Nah, langsung saja, berarti kalau sudah seperti itu kita langsung saja ke file manager dengan mengetikkan FTP yang sudah tersetting tadi. Kita mengetikkannya, lalu kita enter, kita search ya teman-teman. Lalu di sini kita akan ketika di enter kita diarahkan kemari, kita ketikkan username kita, password yang sudah kita setting dari awal, lalu kemudian kita masukkannya, lalu kemudian di sini kita sudah bisa mengakses server di Linux, juga mengambil data-datanya semua ya teman-teman. Nah, berarti di sini kita sudah bisa dikatakan FTP, yaitu mentransfer atau menukar file dengan dalam jaringan secara detail. Nah, inilah beberapa langkah dari FTP pada Debian 11 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan melanjutkan kepada DNS. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Nah, kita akan bahas tentang yang terakhir, materi kita terakhir, yaitu tentang DNS. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah file untuk mengetahui DNS itu seperti apa sih. Nah, di sini apa itu DNS server? DNS server atau Domain Name System DNS merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan atau mengkonversikan nama host mesin domain ke alamat IP internet protokol dan sebaliknya. Jadi nanti kita akan mempraktekkan sebuah DNS ini akan mengkonversikan atau memetakan nama host kita sendiri ke alamat IP kita juga sendiri ataupun sebaliknya. Di mana domain teratas dinamakan adalah root. Domain ini diwakili oleh titik, dan selanjutnya domain yang terletak tepat di bawah root disebut top level domain. Nah, di sini ada cara kerjanya juga, di mana secara sederhananya DNS menggunakan relasi client server untuk resolusi nama. Pada saat klien mencari satu host, maka ia akan mengirimkan query ke server DNS. Query itu adalah satu permintaan untuk resolusi nama yang dikirimkan ke server. Pada komputer klien, sebuah program aplikasi misalnya ada HTTP, kemudian meminta pemetaan IP address, lalu sebuah program aplikasi pada host yang mengakses domain sistem disebut sebagai resolve. Nah, resolve ini juga nanti kita akan praktekkan, ada di dalam cara-caranya nanti. Resolve ini sendiri menghubungi DNS server yang biasa disebut name server. Nah, untuk lebih lanjutnya, agar lebih paham, kita akan kepraktekannya. Nah, pertama untuk membuat sebuah DNS adalah kita melihat IP address dulu. Nah, dan IP addressnya itu tuh kita harus catat. Bagaimana untuk mengetahui IP address? Makanya kita mengetikkan perintah
IP spasi A dan Corla sebagai berikut. Nah, di sini ada IP address-nya yang perlu kita catat, yang akan nanti perlu banget untuk proses selanjutnya. Lalu selanjutnya kita akan menghidupkan web server pada Linux ini, dimana yaitu pada bagian ini dia. Tapi terlebih dahulu kita harus cek statusnya. Kan kita mau menghidupkan web server pada Linux-nya nih. Tapi di sini kita harus cek dulu statusnya apakah dia hidup atau mati dengan mencek, bentar ini salah, dengan mengetikkan ini systemctl status apache 2. Nah, lalu di sini kita sama-sama melihat aktif running, berarti kalau udah running ini namanya aktif, dia sudah aktif. Nah, lalu kemudian kita cek ya IP address pada Chrome. Oh, belum. Sebelum itu juga kita harus search dulu, search IP address pada Debian tadi. Kita search, kita sudah search nih. Lalu kita coba DNS, kita masukkan dengan nama yang belum ada apa-apa. Lalu, nah kita tadi kan ada nih. Ini kan ini tadi gara-gara kita masukkan IP address nih, address dan masuk ada kan. Nah, tapi ketika kita masukkan DNS kita dengan nama yang belum ada apa-apa, contohnya ada newbie, kita masukkan newbie. Nah, tapi belum ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa di sini. Maka kita coba di Linux-nya. Nah, ini kita menggunakan IP address ini, tertumpu pada IP address ini dan domainnya www.newbie.com. Lalu kita menginstal, lalu kita pakai lagi root, masukkan root. Lalu kita di sini harus menginstal yang namanya bin 9. Tetapi kita pertama masuk dulu ke root nih, root super user kita masukkan root dengan mengetik su super user. Dan kita masukkan password di sini, enter, clear, selesai, kita sudah memasuki root. Lalu langkah selanjutnya kita update sistem Debian kita dengan apt update ini. Kita update Debian kita, tunggu prosesnya. Ini berproses. Nah, kalau sudah nantinya selesai update, ini menuju 100% selesai update, selanjutnya kita kalau sudah selesai update tuh kita langsung install. Nah, ini adalah proses pengupdateannya. Lalu kita akan coba menginstal nih. Lalu ketika sudah update tadi, kita langsung saja install bin 9-nya. Sudah install bin 9-nya, proses, nanti enter, kita enterkan di, lalu akan datang do you want to continue. Di sini kita klik saja Y dan tunggu sampai installnya benar-benar, installnya total berhasil. Di sini lebih tepatnya di sini progress sampai 100%. Nah, ketika sudah selesai, udah terinstall nih sudah terinstall binnya. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan bin 9 ini. Caranya bagaimana? Pertama, masuk dulu ke foldernya bin 9 dengan mengetikkan ini cd/etc/bin, lalu enter, lalu kita enterkan, lalu ada ls. Nah, di ls ini kemudian kita enter lagi. Nah, ls kita enter lah ini. Di sini tuh ada file-file konfigurasi yang akan kita lakukan nantinya. Nah, lalu dengan berpatok nanti kita akan tadi kan filenya ini semua file ini akan kita konfigurasikan dengan berpatokan dengan IP address dan domain ini.
Nah, bagaimana langkah awalnya? Nah, di sini kita tadi udah kita mau mengkonfigurasikan tadi ini apa namanya bin 9 ya. Lalu kita enterkan ada ls, lalu kita enterkan ada file-file yang akan kita konfigurasikan. Nah, di sini ada name.com.local. Nah, ini akan kita copy terlebih dahulu, nantinya bakal kita backup dengan nih selesai kita copy, kita kita ganti dari cpname.com.local menjadi name.com.localold, kemudian kita enter. Nah, setelah kita backup, selanjutnya kita konfigurasi dan mengeditnya. Nih, kita sudah ada di editannya, kita sudah ada di editornya. Ketika sudah enter tadi, sudah berubah itu tadi, kita sudah berada di editor. Yang di sini pertama yang kita ketikkan adalah nano name local. Kan tadi kita udah di ininya ya, kita sudah berubah nih. cpname.com.local berubah menjadi name.com.localout. Kemudian enter. Kita enter ulang lagi ya. Kita enter. Nah, ini sudah di editornya kita. Lalu tadi kan sudah kita sudah mengkonfigurasikan kita mau berubah cvname.gov.local name.gov sebentar .local.alt, lalu nanti kita enterkan, kita akan berada pada tampilan seperti ini. Lalu kita masuk ke barisan paling bawah nih, di bawah ini, lalu kita nanti masukkan kode. Mana ya? Kok nggak ada ya? Kita masukkan kode yang di samping. Mana ya tadi ya? Kok tidak ada? Sebentar. Nah, ini. Kita masukkan kode yang ini. Sebentar. Nah, ini. Kita masukkan kode yang seperti itu. Di sini, kita sejajarkan dengan tadi baris paling bawah, zone. Ya, sama kan? Dengan tipe master, file etc newbie, juga zone. Ini, IP address ini, kita balikkan. Ini terbalik. Dari yang IP address ini kita mulai di sini dengan 118. Jadi di sini intinya terbalik ya teman-teman. Lalu ketika sudah disesuaikan dengan dengan kode ini, maka kemudian kita enter. Nah, ketika sudah enter, kita save. Dengan apa tadi? Kalau kita men-save-nya dengan Ctrl X, lalu klik Y dan enter lagi. Lalu selanjutnya kita mengkonfigurasi lagi terlebih dahulu file db lokal. Nah, ini dia. Sebentar. File db lokal dengan mengklik cp db lokal db it newbie. It newbie. Oh, bukan. Teman-teman. Di sini kita mengubah dulu file lokal db itu dari db lokal menjadi db it newbie. Nah, ketika sudah menjadi, kita enterkan dan kita coba buka. Ketika sudah kita enter, kita coba buka dengan nano db at newbie, kemudian kita enter lagi. Nah, di sini kita ditampilkan dengan localhost. Ada localhost, root localhost. Ini juga akan kita sesuaikan dengan kode yang ini. Dimana di sini kita akan mengganti localhost dengan itnewbie.com
rootnya juga berubah menjadi itnewb.com. Lalu ini kita juga sama, ini kita rubah menjadi in aaa w. Intinya sesuai dengan ini diubah menjadi IP address kita sebelumnya yang sudah dibalikkan. Nah, di sini sudah berganti ya teman-teman. Ini sesuai dengan kode yang ini. Lalu kita sama stepnya, kita save dengan Ctrl X, klik Y dan enter. Lalu selanjutnya kita akan diarahkan dengan mengcopy file db255. Nah, nih ada db255. Ketika enter tadi kita sudah kembalikan ke menu ini, ada db255. Kita mengcopy file ini dengan cara ketik nih. Nah, ketik cp db255 menjadi db10. Lalu kita buka file db10. Nah, kita diarahkan ke sini lagi teman-teman. Kita sesuaikan lagi dengan kode ini. Localhost-nya menjadi itnewb.com, rootnya juga menjadi itnewb.com, dengan ininya diakhiri dengan ptr. Nah, lalu kita save. Yang tadi kita save ya, jangan lupa teman-teman, kita save. Lalu kita akan konfigurasikan file resolve-nya. Resolve. Oh, ini masih ya kan, betul kan? Ya betul. Kita mengkonfigurasikan file resolve-nya. Kita masuk ke dengan ada satu yang kelangka ya teman-teman, yaitu kita harus mengkonfigurasi. Sebelum ini kita mengetikkan nano plus etc plus mana ya tadi nih, nano plus etc plus resolve.conf. Nih, sebelum kesini kita mengetikkan nano plus etc plus resolve.conf, lalu akan ditampilkan ini. Kita masuk ke konfigurasi resolve-nya. Ini sudah masuk ke konfigurasi resolve-nya. Lalu kita merubah name servernya, diubah dengan IP address kita ya teman-teman. Nih, name server yang di atas ini diubah dengan IP address kita di awal tadi. Dan yang name server di bawah kita nonaktifkan dengan menambahkan ini hashtag pagar untuk nonaktifkannya, tidak menghidupkannya. Kita mematikan, maksudnya untuk mematikannya ya teman-teman. Lalu kita simpan. Nah, lalu kita reset nih, kita mereset bin 9-nya agar terbaca oleh sistem. Dimulai dengan perintah ini, systemctl reload bin 9. Lalu kita setelah itu kita akan diarahkan ketika ingin mengetahui statusnya dengan mengetikkan systemctl status bin 9. Nah, lalu selanjutnya ketika itu kita udah enter. Nah, ketika kita enter tadi yang perintah statusnya tersebut, maka akan diarahkan kepada ini dia, status bin 9-nya. Dan ini sudah jalan ya teman-teman, sudah dilihat dengan name serversnya, resolve-nya. Ini sudah jalan teman-teman. Lalu selanjutnya kita uji lagi dengan memasukkan nih itnewb.com. Enter. Setelah enter berarti kita sudah diarahkan menjadi seperti ini. Ini tandanya program ini sudah kita konfigurasi dari awal. Jadi tandanya ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita coba. Tadi kita mau coba ke Google Chrome ya. Nah, kita coba ke Google. Tapi sebelum itu ke Google Chrome kita cek WiFi dulu. Kita cek WiFi dengan kita prioritize-kan. Lalu kita pilih nih lagi Internet Protocol version 4. Lalu kita
centang atau kita checklist kan yang use the following DNS server address. Nah, ketika sudah itu kita pilih, maka kita akan memasukkan DNS server kita dengan IP address tadi. Tapi dengan tidak terbalik ya teman-teman. Tetap kembali ke awal dengan diawali dengan 10. Lalu, nah di sini kita akan mencek dengan ini adalah CMD prompt. Dengan mengklik sebelumnya mengklik Windows plus R, kita akan diarahkan kepada CMD, di mana di CMD ini kita akan mengetik ping, kita akan memping IP address kita. Nah ini jalan ya teman-teman, TTL. Lalu selanjutnya kita akan ping www.itnewbie.com nih username-nya. Lalu ternyata jalan dan kita mencoba ke Chrome. Kita memasukkan itnewbie.com tadi yang sebelumnya tidak ada apa-apa menjadi ada nih ya teman-teman, web server sederhana itnewbie menggunakan Apache 2. Seperti itu ya teman-teman. Berarti ini jalan ya. Jadi cukup sekian dari saya sebagai menjelaskan materi saya. Jika ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.